Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Yasin, CGP Angkatan 7 kelas 215A Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Saya adalah guru bahasa Indonesia di SMP Negeri 1 Ngunut, Kabupaten Tulungagung. Pada kesempatan ini saya akan melaksanakan kegiatan pra-observasi dalam rangka untuk menunaikan tugas dalam aksi nyata modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Seperti yang kita ketahui bahwa kegiatan supervisi akademik meliputi 3 tahapan. Yang pertama adalah pra-observasi, yang kedua adalah observasi, yang ketiga adalah pasca observasi. Pada kegiatan pengambilan video kali ini adalah kegiatan pra-observasi. Tujuan dari supervisi adalah mengetahui dan mengevaluasi terhadap kegiatan pembelajaran untuk memperbaiki kualitas pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru. Pada kesempatan siang hari ini, saya bersama dengan teman sejawat saya, Bapak Muhammad Tony, selaku guru bahasa Indonesia di SMP Negeri 1 Ngunut. Baiklah, kita akan memulai kegiatan pra-observasi pada kesempatan pagi siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Tony, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sehat Pak Tony ya. Alhamdulillah. Pak Tony, pada kesempatan siang hari ini saya akan melaksanakan kegiatan pra-observasi dan selanjutnya nanti Pak Tony akan melaksanakan pembelajaran. Saya melaksanakan kegiatan observasi di kelas, mendampingi Pak Tony ketika mengajar di kelas. Sebelum pelaksanaan pembelajaran, saya ingin berbincang-bincang dengan Pak Tony. Yang pertama terkait tujuan pembelajaran. Kira-kira tujuan pembelajaran yang akan Pak Tony laksanakan apa, Pak Tony? Baik, terima kasih Pak Yasin. Tujuan pembelajaran yang ingin saya capai pada bab ini kebetulan pada bab teks prosedur kelas 7 ya. Pada teks prosedur kelas 7 itu tujuan pembelajarannya yang pertama dari aspek pengetahuan. Yang pertama adalah menguraikan struktur dan ciri bagian dari teks prosedur itu sendiri ya. Yang kedua itu melengkapi teks prosedur dari segi kaidah kebahasaan. Yang ketiga adalah memperbaiki kesalahan penggunaan kata, kalimat, ejaan, tanda baca pada teks prosedur. Itu dari aspek pengetahuan. Sementara pada aspek keterampilan itu nanti kita akan mengagendakan membuat sebuah teks prosedur yang baik dan benar sesuai dengan kaidah kebahasaan dan juga ejaan yang baik dan benar, yang nantinya teks tersebut akan dipraktekkan atau diperagakan secara lisan di depan kelas. Berarti untuk tujuan pembelajaran mengaspek ada 2 aspek Pak ya, pengetahuan sekaligus keterampilan. Selanjutnya untuk area pengembangan yang akan Pak Tony fokuskan itu pada area pengembangan apa? Baik, untuk area pengembangannya itu akan fokus pada satu poinnya adalah menguraikan struktur dari teks prosedur itu sendiri. Ya. Itu satu poin dari struktur dari teks prosedur itu apa. Lalu berikutnya menentukan dan melengkapi kesalahan berbahasa. Itu dari segi pengetahuan. Kalau untuk keterampilannya nanti seperti yang sudah saya sampaikan tadi, yaitu adalah memperagakan atau memeragakan hasil dari teks prosedur itu secara lisan dan itu nanti akan berupa video. Jadi nanti keterampilannya pada tahapan tugas terakhirnya tuh video Pak ya? Betul. Ya. Kemudian Pak Tony, untuk rencana pembelajaran yang telah Pak Tony buat, itu kan memuat berbagai hal, yang misalkan strategi, kemudian media yang digunakan. Kira-kira Pak Tony bisa menjelaskan ke saya strategi dan media apa yang akan Pak Tony gunakan dalam pembelajaran teks prosedur? Untuk strategi pembelajaran yang saya gunakan, saya menggunakan media. Pertama saya akan menggunakan media dulu. Media yang akan saya gunakan berupa video yang saya ambil dari YouTube ya, atau saya buat sendiri.
Itu nanti akan saya tampilkan di kelas apa itu teks prosedur, bagaimana itu teks prosedur. Ya. Jadi biar siswa itu punya gambaran, oh ini loh teks prosedur. Ya. Kalau berupa teks seperti ini, kalau divideokan ini atau itu. Terus untuk strateginya yang jelas, saya akan menggunakan pertama media agar lebih menarik, ya. Yang kedua adalah bahan ajarnya. Bahan ajar Betul. Bahan ajar saya gunakan bahasa Indonesia berupa kertas manila, mungkin nanti akan saya tampilkan kertas manila. Yang kedua ada tahapan-tahapan. Yang pertama membuat rencana dulu layout untuk teks prosedur ini bagaimana. Ya, tahapan yang lainnya. Baru kemudian nanti membuat kerangkanya, membuat kerangka. Setelah kerangka selesai, dikembangkan kerangka tersebut, lalu disusun menjadi sebuah paragraf. Dari penjelasan Pak Tony, saya membayangkan pembelajaran yang akan Pak Tony laksanakan ini sangat bagus sekali. Saya yakin anak-anak akan antusias. Kira-kira Pak Tony, berdasarkan pengalaman Pak Tony, masalah apa yang mungkin saja muncul dari pembelajaran yang akan Pak Tony laksanakan? Nah, itu dia. Itu kan konsep yang saya bikin sedemikian rupa Pak Yasin, ya. Tapi nanti praktek di kelas itu belum tentu bisa berjalan seperti itu. Ya. Nah, karena minat atau daya tarik siswa terhadap maaf terutama pembelajaran bahasa Indonesia itu sebenarnya sangat kurang. Ya. Bagaimana caranya saya bisa mengemas ini menjadi sebuah pembelajaran yang mereka antusias sekali. Nah, itu bagaimana? Nah, itu yang masih menjadi PR dan tanda tanya. Kira-kira kan Pak Tony sudah berhasil mengidentifikasi masalah pembelajaran. Kira-kira Pak Tony punya ide atau tidak? Bagaimana rencana aksi pembelajaran Pak Tony itu bisa mengurai atau sebagai solusi terhadap masalah-masalah itu? Kira-kira idenya apa? Ya, untuk menarik minat siswa, terutama pada pembelajaran bahasa Indonesia, yang pertama mereka harus tertarik. Bagaimana mereka tertarik? Kita tampilkan video, kita ambil dari YouTube kita tampilkan di kelas. Bagaimana cara membuat jamu tradisional? Jamu tradisional anti insomnia misalnya, itu kita ambil di sana, biar siswa melihat menyaksikan, oh ternyata begini membuat jamu tradisional biar tidak terkena insomnia, gitu kan? Terus itu yang agak kompleks. Yang paling simpel mungkin tutorial menyalakan komputer. Ya, nah, misalnya itu kita buat mereka tertarik dengan video yang sudah terpampang di kelas, otomatis mereka, saya harapkan mereka bisa punya ketertarikan. Oh ini loh, prosedur itu seperti ini. Berarti dari langkah-langkah solusi yang Pak Tony sampaikan tadi, ya, pada dasarnya ada pembelajaran diferensiasi. Betul. Karena kalau dilihat misalkan anak-anak bagaimana cara membuat jamu, ya, kemudian bagaimana menyalakan komputer, itu kan sudah diferensiasi. Diferensiasi dari sisi isi maupun diferensiasi dari sisi produknya. Ya. Pak Tony, kira-kira bagaimana? Saya kasih kebebasan terserah kalian mau bikin tutorial apa. Karena sebenarnya teks prosedur itu kan teks tutorial. Teks tutorial, ya. Betul. Cara penggunaan, cara membuat. Mereka mau membuat apa, yang penting mereka nanti hasilnya di akhir bisa membuat teksnya dan memperagakan berupa video. Dari rencana pembelajaran yang akan Pak Tony laksanakan itu sangat bagus dan saya sangat antusias untuk mengikuti. Kira-kira Pak Tony siap untuk melaksanakan pembelajaran itu dari apa dan kapan? Karena ini kan kita harus mengatur waktu ya Pak ya. Kira-kira kapan Pak Tony? Sesuai jadwal insya Allah itu hari Rabu. Hari Rabu ya. Hari Rabu ini tanggalnya tanggal 12. Oh ya, hari Rabu 12. Ya. Berarti nanti Pak Tony siapkan materi dan juga media yang sebagus mungkin. Nanti hari Rabu saya akan mengikuti Pak Tony di kelas dalam rangka untuk observasi pembelajaran. Begitu Pak Tony ya? Ya, oke.
Saya harap nanti pembelajaran yang Pak Tony laksanakan bisa berjalan lancar, sangat bagus rencananya, dan juga harapan saya bisa terrealisasi. Ya, terima kasih Pak Tony atas waktu yang telah diberikan untuk kegiatan berbincang-bincang pada kesempatan siang hari ini. Di sini kita sama-sama belajar. Harapan saya semoga pembelajaran yang Pak Tony laksanakan bisa berjalan dengan lancar. Ya, terima kasih Pak Tony. Harapan kita. Ya, demikian tadi pelaksanaan pra-observasi dalam kegiatan coaching untuk supervisi akademik. Terima kasih, salam sehat dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Udah di jam terakhir masih semangat untuk belajar? Nah gitu ya. Pak Tony izin buka masker dulu ya. Ya, sebelum kita mulai, agar pembelajaran kita juga lancar, diberikan keberkahan, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing, dipimpin oleh ketua kelas. Marilah teman-teman kita berdoa terlebih dahulu sebelum mulai pelajaran. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selesai. Ya, selamat siang sekali lagi. Ya, tidak apa-apa. Anak-anakku, seperti biasanya kita awali pembelajaran dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Baiklah, Pak Tony persilakan untuk berdiri. Silakan ketua kelas untuk dipimpin. Marilah teman-teman kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dalam hitungan keempat. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Selanjutnya membacakan teks Pancasila 1, 2, 3, 4. Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Teman-teman silakan duduk kembali. Ya, sebelum kita lanjutkan, kita cek kehadiran siswa dulu ya. Kehadiran siswa, katanya hari ini banyak yang tidak hadir, mungkin karena sakit atau apa, gitu ya. Oke. Ahmad Sultan, izin sakit? Oh ya. Alfi Alberto, ada Alfiano, ada Anandita Diva, ada. Kalau yang ini apa kira-kira? Menonton TV. Cara menyalakan televisi. Ya, kok didulek? Ya, cara menyalakan televisi. Yang pertama adalah mengambil remote-nya. Lalu tekan tombol merah atau tombol powernya. Terus berikutnya kita pilih
channel yang ingin kita tonton. Terus berikutnya sudah nonton TV-nya sampai ketiduran gitu ya. Nah, itu ya. Nah, jadi ini setiap kelompok ini nanti akan membuat sesuatu dari kertas origami, tapi bentuknya tidak boleh sama. Ya, bentuknya tidak boleh sama dan harus disertakan teks prosedurnya sesuai dengan struktur yang utuh. Mulai dari tujuan dulu, lalu ada alat dan bahan apa tidak? Ada ya, kertas origami ada. Berarti nanti alat dan bahannya kertas origami, kalau gunting kalau diperlukan misalnya itu. Lalu yang ketiga ada langkah-langkah, yang keempat ada penutup. Gitu ya. Ya. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah itu. Kita akan mempraktekkan. Ya, anak-anakku, seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwasanya dalam teks prosedur itu strukturnya ada 4. Yang pertama ada tujuan. Apa sih tujuan? Pada bagian ini akan menyebutkan apa yang akan dibuat. Jadi misalnya kalian akan membuat pesawat dari kertas origami, harus disampaikan di sini tujuannya. Tujuannya apa? Kalau membuat pesawat, apa kira-kira? Diterbangkan gitu ya. Nah, tujuannya itu. Jadi paling tidak di bagian awal itu kita beritahu calon pembaca kita itu bahwasanya ini loh, kita akan membuat pesawat dari kertas origami, bukan membuat pancake. Ya. Ya gitu. Ya, pada tujuan ini. Lalu berikutnya ada alat dan bahan. Alat dan bahannya juga harus disampaikan. Kalau kertas origami otomatis membuat sesuatu dari kertas origami berarti bahannya juga kertas origami. Jelas. Berikutnya langkah-langkah. Nah, ini dia langkah-langkahnya. Dalam langkah-langkah itu merupakan tujuan dari teks prosedur. Langkah-langkah diberi tahap-tahapan kegiatan secara urut. Apa? Misalnya kalian mulai dari melipat kertasnya, dibagi menjadi berapa bagian. Itu harus disampaikan secara urut. Jangan sampai nanti sudah terlanjur dipraktekkan, ya, sudah terlanjur dipraktekkan tidak sesuai dengan langkah-langkah yang ada di sini. Yang harus diperhatikan juga adalah adanya penutup. Penutup ini wajib, ya, harus. Jadi paling tidak di bagian penutup ini diberi semangat dan ucapan selamat mencoba, gitu ya. Nah, itu harus begitu. Nah, seperti yang tadi Pak Tony sudah sebutkan, dalam teks prosedur itu yang namanya ada yang namanya kalimat perintah. Kalimat perintah itu biasanya apa? Diakhiri, diikuti dengan partikel lah dan juga partikel kan. Adanya menggunakan kriteria atau batasan. Terus batasan itu seperti ini. Misalnya angkat kaki setinggi lutut. Tinggi lutut saja, batasannya segitu. Ya. Lipat kertas, jangan terlalu. Lipat kertas seperlunya saja, gitu. Nah, itu kriteria batasannya berarti seperlunya saja. Lalu menggunakan kata keterangan cara, menggunakan kalimat saran, sebaiknya, nah, jadi ya, menggunakan kata penghubung dan pelesapan. Kata penghubung atau konjungsi itu biasanya menggunakan temporal. Selanjutnya, setelah itu, gitu ya. Nah, kalau pelesapan itu biasanya begini. Lipat kertas origami, langkah pertama, lipat kertas origami menjadi 2. Langkah kedua, lipat kertas origami tadi menjadi 2 lagi. Itu yang kedua. Yang ketiga, lekuk ujung kertas origami, ya seperti itu. Dalam 3 langkah ini Pak Tony sudah menyebutkan 3 kali kertas origami. Alangkah baiknya jika dilesapkan. Yang dilesapkan adalah kata origaminya. Jadi begini. Lipat kertas origami menjadi 2. Lalu lipat menjadi 2 lagi. Lipat ujungnya. Nya saja. Nya ini sudah mewakili kertas origami yang dilesapkan. Yang berikutnya adalah ini
menggunakan akhiran i dan juga akhiran kan. Paham sampai sini? Ada pertanyaan? Tidak ada? Baiklah. Ya, itu dia penjelasan tentang bagaimana cara membuat teks prosedur. Nah, selanjutnya kita sudah berkelompok seperti ini, seperti kelompok yang minggu lalu ya. Nah, ini nanti harus membuat satu teks prosedur dan satu produk sesuai dengan teks prosedur yang kalian buat. Gitu ya. Ya, anak-anakku. Tadi kita sudah memperhatikan gambar kopi di awal tadi, ya, gambar kopi. Tahu bagaimana cara, kalian tahu bagaimana cara membuat kopi. Ada gambar pesawat dari kertas origami, kalian bisa membuat pesawat dari kertas origami, gitu ya. Nah, karakter dan ciri-ciri dari teks prosedur kalian juga sudah sangat memahami bahwasanya harus ada kalimat perintah tadi yang sudah Pak Tony jelaskan, ada kalimat larangan, ada kalimat saran, gitu ya. Dan harus ada penutup, harus ada tujuan, langkah-langkah alat dan bahan, langkah-langkah dan juga penutup. Berikutnya mendesain proyek. Anak-anakku, kita sampai pada tahap mendesain proyeknya. Mendesain proyek itu bagaimana? Ya. Ayo, kita sekarang fokus untuk membuat teks prosedur. Dibicarakan dengan kelompoknya akan membuat teks prosedur apa. Yang pertama, teks prosedur apa? Temanya. Kelompok 1 silahkan dibuat. Silahkan dibuat temanya. Kira-kira apa? Ya, kira-kira apa? Coba membuat apa gini? Membuat apa rencananya? Aturan mencuci tangan. Oh, aturan mencuci tangan. Bagus, berarti ini cara melakukan sesuatu. Ya, bagus. Kelompok 1. Coba kelompok 2 akan membuat teks prosedur dengan tema apa? Kupu-kupu kertas dari kertas origami. Ya, bagus. Ya. Kelompok ini, ayo laki-laki, cowok-cowok, bikin apa lagi? Pesawat terbang, Pak. Pesawat terbang dari origami. Jadi bahannya nanti dari kertas origami. Ya, bagus. Kalau yang ini kelompok 4, bikin apa? Huruf. Iya, Pak. Ya sudah. Ya sudah. Ya. Dari kertas origami juga. Baik. Langkah-langkahnya tahu ya? Ya. Pak Tony yakin kalian sudah pro. Kalau dari kelompok 5, mau bikin apa? Membuat kepala kucing dari kertas origami. Membuat kepala kucing, bagus. Ya, sekarang yang berikutnya setelah tema. Temanya sudah ketemu ini. Berikutnya adalah kalian membuat teks prosedurnya. Ingat, silakan sekarang mulai dibuat teks prosedurnya. Harus ada apa? Tadi tujuan, alat dan bahan. Kecuali kelompok 1 berarti tidak menggunakan alat dan bahan ya. Ya. Lalu yang ketiga ada langkah-langkah. Lalu penutup. Silakan dibuat. Pak Tony beri waktu berapa? 10 menit selesai? 5 menit? 10 menit aja lah. Kalau speknya Meta 5 menit selesai, kasihan yang lain ya lah. Ya. Oke, Pak Tony, baiklah Pak Tony kasih waktu 10 menit ya. Silahkan dikerjakan. Tema sudah ada, tinggal mengembangkan saja. Buat tujuannya, tentukan alat dan bahannya, langkah-langkahnya yang urut mulai dari 1 sampai dengan terakhir, yang harus ada penutup. Ya, anak-anakku, setelah teks prosedur kalian nanti selesai, ya, setelah teks prosedur kalian nanti selesai, dalam 10 menit ke depan, ya, 10 menit ke depan harus sudah selesai. Ya, masuk. Nanti kalian akan presentasi. Ya, jadi hari ini itu teks prosedurnya harus sudah selesai dan harus presentasi dan mempraktekkannya.
Gitu ya. Ya. Silakan dibuat sebaik mungkin teks prosedurnya. Ya. Sudah hampir 10 menit. Coba Pak Tony mau lihat sampai mana perkembangannya. Kelompok 1 dulu. Aduh, apa ini? Tujuannya mana? Ya. Bagus, langkah-langkahnya mana? Ya. Ini penutupnya. Ya. Siap untuk tampil nanti? Ya, ya harus siap. Kelompoknya Mesiana. Tujuan ada tujuan. Bagus, alatnya? Ya. Bahannya beberapa kertas warna. Langkah-langkahnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, terus kelompok ini mana produknya? Anggota kelompoknya ini. Tujuannya mana? Oh, tujuannya di sini, baiklah. Langkah-langkahnya? Penutupnya? Penutupnya belum, Pak. Oh iya, penutupnya segera dibuat ya. Ya. Kelompok 4 selesaikan. Kami dari kelompok 2 yang bernamakan Septiana Wulandari, Sindikan dan Bisa Putri dan Nasional Putri. Kami ingin membuat buku-buku dari kertas origami. Origami merupakan seni merikat kertas yang berasal dari negeri Satya, Jepang. Banyak kerajinan tangan yang dapat dihasilkan dari teknik yang origami ini. Salah satunya adalah membuat origami dari kertas. Berikut alat dan bahannya. 1 buah gunting dan beberapa kertas warna sebentuk seperti dengan aneka warna. Berikut langkah-langkahnya. Pertama, siapkan kertas warna. Untuk warna sebaiknya disesuaikan dengan keinginan. Kedua, rupatlah menjadi 8 bagian yang kecil. Ini kalau menunjukkan ini ditunjukkan ke kelompok lain ya. Ya, terus langkah yang kedua apa? Ini langkah berapa ini? Ini langkah yang berapa? Kedua, Langkah yang kedua dibaca no? Sudah? Sudah. Oh, ini langkah yang kedua. Terus ketiga, bentuklah bentuk menyerupai piramida. Lalu lipat lagi menjadi 2 segitiga yang sama besar. bentuklah seperti piramida bagaimana? Oh, begitu. Ya, terus Selanjutnya, gunting batu blok kertas sekarang menggunakan gunting. Digunting? Tidak. Oh ya, terus gimana? lalu lipat menjadi 2 sisi dan lipat bagian sebelah dengan cara yang berbeda. Perhatian lipat ke belakang pada bagian yang membentuk itu dan naikkan ke bagian bawah. Setelah dikumpulkan. Apa ini? Ini tuh. Oh, seperti itu. Oh. Ya, coba ditunjukkan ke kelompok yang lain. Yang bagian depannya yang mana? Baliknya. Oh, perlu di staples mungkin ini ya. Oh ya, biar saya tidak megangi seperti itu. Yes. Ditunjukkan. Nah. Terus ada apa lagi safety? Messi berikutnya. Sabun penutup. Penutup. Dan Sekian dari kami, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
Ada pertanyaan? Tidak ada? Bagus. Silakan berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Bagus sekali. Ya. Berikutnya kelompok 3. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 3 beranggota Bapak Ramadan Sritano, Tommy Surya Pamungkas, Muhammad Saiful Huda, Muhammad Baru Jendro Saputra, Muhammad Faksa Nur Faja, Muhammad Aziz Arosman. Tujuan membuat pesawat Apa? Tujuannya apa? cara membuat pesawat terbang dari kertas dan marilah ikut laksanakannya. Ya. Makanya langsung Pertama, lipat kertas menjadi dua secara vertikal sehingga membentuk lipatan tengah. bentar, dilipat dulu. Ya, ditunjukkan dulu. Nah. Lalu Buka lipatan kertas dan lipat setiap sudut atas ke garis tengah. ya, bagus. Setelah membuat segitiga, lipat tepi atas ke garis tengah. Lipat pesawat menjadi dua ke arah luar. Lipat sayap ke bawah sesuai tepi atas ke atas dengan tepi bawah dan Sudah jadi? amat bagus. Ya, ditutup. Sekian dari kami kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kira-kira pesawatnya itu bisa terbang nggak? Coba diterbangkan. Ya. Apapun yang terjadi itu urusan nanti. Yang penting langkah-langkahnya sudah tepat. Mungkin perlu di cara membuatnya mungkin perlu. Ya, sudah. Silakan tepuk tangan untuk kelompok 3. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan membuat dari Arbani. Membuat kepala kucing. Oh iya. Yang beranggota Indonesia Pemerintah Sains, Jawa Jawa, cara membuatnya. Cara membuatnya. Ayo. Satu, lipatnya ke atas cara diagonal sehingga membentuk segitiga sama kaki. Kedua, lipat bagian bawah kertas. Tiga, lipat ke atas ujung kanan dan kiri sehingga membentuk telinga kucing. Keempat, lalu lipat ujung bagian bawah ke atas. Kelima, selanjutnya lipat ujung atas kertas ke bawah. Dan setelah lipat ujung kepala kucing. Mana? Wah.
Wow, sudah jadi. Simple ya. Ya. Terus? Jika presentasi belajar tidak ada yang berbeda, silakan tanyakan kami dengan kami di sini presentasi berkoordinasi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan dari kelompok lain? Ada dari Meta, coba Meta, silakan. Iya. Kalau kepala nggak bisa berjalan, kalau kepala mungkin bisa manggut-manggut apa tidak gitu loh. Atau bisa senyumnya bisa, ini dikasih smile gitu bisa ya? Ya, ada pertanyaan lain? Tidak? Oke, silakan. Terima kasih. Berikan tepuk tangan. Ya. Anak-anakku, kelima kelompok sudah maju. Saatnya kelima kelompok akan Pak Tony berikan komentar untuk kelompok 1, yaitu cara mencuci tangan yang baik dan benar. Ya. Kelemahan yang ada di kelompok 1 hanyalah keterbatasan kita karena kita berada di dalam kelas, jadi tidak bisa praktek langsung di wastafel. Tapi tidak apa-apa, secara garis besar Pak Tony bisa menangkap dan teman-teman kalian juga bisa menerima. Gitu ya. Berikutnya, kalau kelompok 2 tadi membuat apa kelompok 2? Kupu-kupu kertas dari origami. Ya, bagus. Langkah-langkahnya jelas, hasilnya juga terlihat. Kalau kelompok 3 membuat pesawat dari origami juga. Bagus, produknya terlihat, langkah-langkahnya cuma belum bisa terbang. Ya, berarti pasti ini ada beberapa langkah yang kurang tepat karena media pelipatannya tidak terdapat ya. Kalian melipatnya sambil berdiri seadanya, ada meja gitu mungkin akan lebih maksimal hasilnya. Bagus. Kelompok 4 membuat burung. Ya. Ternyata langkahnya sangat panjang dan Pak Tony sampai lupa. Tadi padahal sifat menunjukkannya di depannya Pak Tony. Oh ini begini. Tapi Pak Tony akhirnya lupa juga karena langkahnya panjang. Tapi Pak Tony hargai hasil kerja kalian bagus, untuk teks prosedurnya bagus. Ya. Nanti untuk fisiknya akan Pak Tony cek teksnya ada kesalahan di mana penulisan nanti belakang ya. Kelompok 5 membuat kepala kucing. Ya. Paling simple, paling mudah dilihat, hasilnya terlihat bagus. Ya. Nah, anak-anakku, ini secara keseluruhan, secara umum kalian bisa membuat teks prosedur dan mempraktekkannya. Ya. Nah, sekarang untuk nilai tambahan, ya, untuk nilai tambahan silahkan dari teks prosedur itu, ya, teks prosedur tadi kalian sudah tampilkan di depan. Kalian buat video pendeknya. Boleh dikasih sinematik, boleh diberikan pencahayaan yang bagus, diberi efek-efek boleh. Buat videonya durasi tidak lebih dari 2 menit. Ya. Jadi agak cepat, yang penting jelas. Jangan lupa nanti langkah-langkahnya ditulis di layar gitu ya. Langkah pertama ini, lalu videonya dibuat dan wajah kalian harus terlihat di situ. Tidak boleh cuma tangannya saja. Ya, wajah terlihat, tangan terlihat. Jadi nanti biar tahu, karena hasilnya nanti akan Pak Tony pasang atau Pak Tony posting di Instagram kelas kita dan tujukan nanti akan Pak Tony tandai. Nanti kalian bisa tahu. Ya, jangan lupa nanti ingat ya, dibuat videonya yang bagus, nanti biar layak dipasang di Instagram karena yang melihat seluruh dunia. Ya, nanti hashtagnya origami. Nah, origami itu kan sifatnya internasional, semua negara tahu. Jadi kalau pakai hashtag origami, dipastikan video kalian mungkin nanti akan lewat di kalau Instagram beranda. Ya, lewat di beranda akun-akun Instagram yang ada di luar negeri. Gitu ya. Nah, kalau kalian coba Pak tadi mau minta pendapatnya kelompok 5. Kelompok 5 pekerjaan dari kelompok 1 bagaimana?
Bagus apa tidak? Apa bagaimana kurangnya apa? Bagus. Coba kelompok 1 mengomentari kelompok 2. Bagus apa tidak? Pekerjaannya kelompok 2 tadi. Bagus ya? Kelompok 2 mengomentari kelompok 5. Pekerjaannya kelompok 5 bagus apa tidak? Bagus. Kelompok 3 mengomentari kelompok 4. Bagus tapi ribet ya. Langkahnya panjang sekali. Kelompok kelompok 4 mengomentari kelompok 3. Bagus apa tidak? Bagus. Ya, yang ikhlas ya. Ya. Yang penting nanti gini, kalian harus berpacu lagi untuk memperoleh nilai tambahan berupa video yang tadi di sini dibuat videonya, nanti Pak Tony pasang di Instagram ataupun TikTok. Ya. Ya, anak-anakku, sampailah kita pada penghujung perjumpaan kita hari ini, ya. Bisa Pak Tony berikan kesimpulan, kerja kalian cepat, bagus, terstruktur. Ya, kalau ada kekurangan di sana sini itu tidak masalah. Yang penting Pak Tony tadi sudah melihat teks prosedurnya kalian. Ada beberapa kesalahan-kesalahan kecil ada, ya, tapi tidak masalah. Ya, jadi nanti jangan lupa teks prosedur yang sudah ditampilkan di sini buat video ya. Nanti biar Pak Tony bisa tunjukkan kepada dunia hasil karya kalian. Jadi ya, boleh tepuk tangan untuk kita. Ya, tadi kita sudah belajar teks prosedur. Kita sudah berada di ujung bab teks prosedur karena kita sudah praktek. Coba kita ingat-ingat lagi. Teks prosedur itu teks yang bagaimana? Teks prosedur adalah teks yang berisi apa Messi? Langkah-langkah, ya, berisi langkah-langkah agar pembaca bisa melakukan suatu kegiatan dengan baik dan benar. Itu pengertiannya. Strukturnya, yang pertama ada apa kelompok 1? Yang pertama ada strukturnya ada apa? Tujuan. Kelompok 2 alat dan bahan. Kelompok 3 langkah-langkah. Kelompok 4 ada penutup. Kelompok 5 tidak ada. Ada yang belum ada. Apa? Judul. Nah, terlewat ya. Tapi itu tidak termasuk ke dalam struktur. Tapi harus ada. Namanya kita membuat sesuatu harus diberi judul. Karena judul itu akan merefleksi, mencerminkan dari apa yang akan kita buat. Jadi jangan lupa ada judulnya. Bagus. Lalu ciri-ciri dari teks prosedur yang ada 7 tadi. Ciri-ciri dari teks prosedur ada apa? Yang pertama, adanya bukan dari segi isi. Adanya langkah, terus adanya kalimat perintah, kalimat larangan, kalimat saran. Ada lagi apa Messi? Apa? Aki-aki datang. Akhiran idamkan bagus. Atau mikir aki-aki datang apa? Terus aturan dan batasan bagus dari kelompok 5. Ada apa lagi? Kriteria batasan boleh. Menggunakan kata berhubung atau konjungsi bagus. Ya. Jadi itu anak-anakku ya. Jadi pada pertemuan hari ini sekali lagi Pak Tony tegaskan bahwasanya penampilan kalian bagus, teks prosedurnya juga bagus, terstruktur, tampilan kalian juga sudah mulai bagus, tidak malu-malu lagi, suara juga sudah mulai jelas terlihat. Yang jelas nanti untuk bab berikutnya kalian harus lebih semangat lagi dari ini ya. Janji? Ya, harus lebih semangat lagi. Nah, artikulasi saat penyampaian itu juga harus jelas ya. Kalau berbicara presentasi jangan malu-malu begini, harus begini, sikapnya tegas gitu ya. Nah, jangan lupa anak-anakku,
untuk membaca bab berikutnya. Berikutnya kita akan bertemu dengan yang namanya teks laporan hasil observasi. Jangan lupa catat apa yang sudah kalian baca di jurnal membaca yang sudah kalian punya, ya. Jadi kalian membaca apa dicatat, pengertian teks LHO dicatat di situ di jurnalnya, gitu ya. Bisa dipahami anak-anakku? Ya. Kalau begitu pembelajaran Pak Tani akhiri. Bentar. Baiklah, saatnya kita berada di ujung pembelajaran. Silakan salah satu dari kelas ini atau ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan. Ya, Danang, silakan. Doa untuk menutup pembelajaran. Sebelum pulang mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baiklah, terima kasih banyak anak-anakku. Ya, kalian belajar dengan semangat hari ini, pembelajaran kita berjalan dengan lancar, tugas terselesaikan, praktek presentasi dapat terlaksana dengan istimewa. Pak Tony bisa sampaikan begitu. Selebihnya Pak Tony memohon maaf apabila ada kesalahan, kekhilafan. Kalaupun ada candaan-candaan itu semata-mata hanya untuk membangkitkan semangat kalian supaya tidak bosan mengikuti pembelajaran, gitu ya. Sekali lagi Pak Tony minta maaf, terima kasih banyak atas perhatiannya. Pak Tony akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siang semuanya. Ya. Assalamualaikum Pak Yasin, Pak Tony. Salam-salam. Terima kasih untuk Alhamdulillah saat ini kita bisa bertemu. Terima kasih saya sudah diterima di lembaga ini dalam melaksanakan tugas melaksanakan pendampingan itu yang kelima, yang poinnya nanti panjenengan akan coaching pada Pak Tony. Monggo dilaksanakan dengan baik, saya akan mendengarkan. Dan mudah-mudahan apa yang kita laksanakan nanti bisa berjalan lancar tentunya untuk mengangkat pendidikan di sekitar kita. Monggo dipersilakan. Terima kasih Sony atas waktu yang telah diberikan. Assalamualaikum Pak Tony. Waalaikumsalam. Setelah beberapa waktu yang lalu kita sudah melaksanakan rangkaian supervisi akademik dimulai dari kegiatan praobservasi, kemudian observasi. Untuk siang hari ini saatnya kita melaksanakan kegiatan pasca observasi. Pada kegiatan pasca observasi ini kita akan berusaha mengetahui apa saja kemajuan yang telah didapat selama proses pembelajaran. Begitu Pak Tony ya? Ya. Siap untuk melaksanakan dialog wawancara pasca observasi Pak Tony ya? Oke, Pak Tony, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Pak Tony selaku guru bahasa Indonesia setelah melaksanakan kegiatan mengajar dan juga sudah saya amati, sudah saya observasi. Ada beberapa hal yang saya tanyakan. Kira-kira dari kegiatan pembelajaran yang sudah Pak Tony laksanakan, apa yang sudah Pak Tony lakukan saat mengajar yang menjadi indikator capaian pembelajaran yang sudah Pak Tony rencanakan? Terima kasih Pak Haji. Kita berbicara ke tercapaian dulu ya. Untuk pada bab ekspos itu indikator capaiannya adalah bagaimana siswa itu bisa merancang sebuah teks prosedur sesuai dengan pembahasan yang baik, lalu dilanjutkan dengan mempraktekkan atau
memerankan secara lisan dari hasil tes yang sudah mereka buat. Itu indikator capaian. Nah, yang sudah saya lakukan adalah mulai dari membuat rancangan dulu, mulai dari kerangka, lalu kerangka sudah dibuat, lalu dibuat susunannya, karena teknik prosedur itu juga harus tuntut dari 1 sampai sekian, tidak boleh dibolak-balik, itu harus tuntut, itu juga sudah terlaksana dengan baik. Terus berikutnya eksekusinya adalah pembuatan dari teknik prosedur yang sudah praktek atau praktek yang dilakukan dari teknik prosedur sudah mereka buat yang berupa video. Itu dia sudah terlaksana dengan hasil yang pasti hadir gitu, sesuai dengan kemampuan dan sukanya mereka apa. Jadi kita kan sama-sama sebagai guru bahasa Indonesia ya. Tes prosedur itu kan bermacam-macam. Dari sisi target produk yang dihasilkan oleh siswa itu ada perbedaan tidak antara satu siswa dengan siswa lain atau dari kelompok satu dengan kelompok yang lain? Ya. Satu kelas itu saya bagi menjadi 6 kelompok aja. 6 kelompok. Dari ke-6 kelompok itu hasilnya 50% itu berupa menghasilkan produk, baik makanan atau minuman, dan sisanya ada yang praktek prosedur melakukan sesuatu. Nah, dari yang ada produknya itu ada yang berupa makanan, minuman, terutama yang sukanya mereka apa gitu. Misalnya mereka suka minum alpukat rosok gitu ya, mereka praktek membuat itu, divideokan. Hasilnya ya sesuai dengan tagnya yang sudah mereka buat. Karena kan begitu video ditampilkan di depan itu, saya juga melihat tag prosedur sudah dikumpulkan, saya melihat ternyata belum sesuai tuntutannya. Terus ada yang membuat nasi goreng, ya, yang laki-laki itu ada Pak Yasin yang membuat sawangan. Ya, karena mereka hobinya layangan gampang ada yang membuat seperti itu. Jadi dari sisi pembelajaran yang saya amati, Pak Tony itu sudah menerapkan pembelajaran yang istilahnya membuat minat anak itu berbeda dengan anak yang lain. Atau dengan istilahnya Pak Tony berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi. Ketika Pak Tony itu menyampaikan materi dengan menayangkan misalkan medianya berupa video, saya lihat anak-anak kan sudah fokus mengamati penayangan video tentang prosedur yang Pak Tony tampilkan di depan. Kemudian dari sisi produk yang dihasilkan, ternyata kelompok satu dengan kelompok yang lain itu berbeda. Kalau Pak Tony tadi menyampaikan itu berdasarkan minat dan juga kesukaan siswa masing-masing. Jadi Pak Tony secara tidak langsung sudah menerapkan pembelajaran diferensiasi dengan baik. Ketika pembelajaran selama kurang lebih 2 kali 40 menit, saya amati kegiatan pembelajarannya berlangsung dengan menyenangkan. Kemudian anak-anak antusias. Ketika praktek belajar untuk membuat suatu produk, anak-anak secara kelompok itu kan terlihat sangat antusias. Itu sangat bagus sekali Pak. Kemudian Pak Tony, kira-kira dari kegiatan pembelajaran yang sudah Pak Tony laksanakan beberapa waktu yang lalu, kira-kira ada gambaran dari Pak Tony untuk mengembangkan model pembelajaran yang mungkin lebih baik atau lebih kreatif, inovatif berdasarkan pembelajaran yang sudah Pak Tony laksanakan? Ya. Pada pembelajaran yang kemarin saya lakukan saya 12 itu Pak ya, itu saya memakai model PJBL ya. Jadi kalau PJBL itu kan harus dilakukan berikutnya, ada tidak bisa langsung di situ kan, tidak bisa langsung di kelas karena satu terbentur dengan alat dan bahan yang harus disiapkan di rumah. Makanya saya memakai itu PJBL. Nah, kedepannya saya ingin menerapkan teknik prosedur, masih di teknik prosedur ataupun di Fabel itu saya mau pakai PBL saja. Kalau misalnya teknik prosedur yang bisa dilakukan langsung di kelas itu apa? Yang sederhana saja, misalnya origami. Jadi origami, satu kertas origami itu kan bisa dibuat berbagai macam bentuk sesuai dengan yang mereka inginkan.
mereka membuat pesawat-pesawatan boleh, burung boleh, kuku boleh. Nah, seperti itu. Terserah kelompoknya seberapa. Dan itu lebih menghemat waktu. Yang penting itu kan membuat lipatan pertama itu harus bagaimana, lipatan kedua harus bagaimana, itu bisa langsung dilakukan di kelas 1 itu kalau kita menggunakan PPN. Itu dari sisi kegiatan metode juga. Kira-kira kalau dari sisi media, selama pembelajaran kemarin kan Pak Tony menggunakan video, ya. Kira-kira ada nggak yang dikembangkan Pak Tony mungkin mengembangkan itu media yang lain selain video yang mudah diterapkan di dalam kelas? Nah, itu satu-satunya yang sudah terlintas di benak saya adalah memanfaatkan origami. Ya, origami di mana kalau origami kan saya gini, kita kasih satu kelompok, kita kasih satu kelompok, silakan buat bentuk sesuai dengan keinginan kalian, tapi ditulis urut-urutannya. Kalau mulai dari ujung ke ujung atau apa itu nanti sesuai dengan urutan yang sesuai dengan kaitan. Dari proses belajar yang sudah dilaksanakan dalam kelas, saya melihat Pak Tony ketika mengajar sudah ada perkembangan yang baik. Dari semula Pak Tony ketika awal observasi dulu menyampaikan ada permasalahan, kesulitan dalam mengajar, berdasarkan ide Pak Tony, penggalian potensi yang ada pada diri Pak Tony, kemudian Pak Tony bisa mengungkapkan, merealisasikan dalam bentuk pembelajaran dengan pemilihan metode yang menarik sehingga anak-anak sekarang lebih antusias. Antusiasnya sudah ini Pak Tony ya? Sudah. Terutama dipakai dari penampil saya menampilkan video di awal pembelajaran. Ini loh teknik prosedur cara membuat sesuatu. Ini loh teknik prosedur cara melakukan sesuatu. Itu saya kasih 3 jenisnya itu. Mereka punya gambaran dulu. Ini itu ternyata tidak sesusah itu. Jadi saya bisa buat seperti ini. Mereka punya gambaran itu di awal. Berarti bagus sekali Pak Tony ya kegiatan pembelajaran yang telah dikasih oleh Pak Tony. Semoga dari kegiatan supervisi akademik ini Pak Tony sebagai guru bisa mendapatkan hal-hal yang positif untuk bisa diterapkan dalam kelas ya. Dan semoga bisa berdampak lebih banyak kepada sekolah kita SMP Negeri 1. Ya. Terima kasih Pak Tony atas waktu yang diberikan. Demikian tadi kesempatan saya untuk melaksanakan kegiatan pasca observasi. Untuk waktu selanjutnya saya serahkan kembali kepada Pak Sudarsono untuk kegiatan berikutnya. Terima kasih Pak Yasin, luar biasa sekali. Pak Tony sudah menerapkan dengan baik rencana mulai dari perencanaan dan lain-lain yang sudah dipaparkan tadi. Lagi mudah-mudahan hal yang sudah dilaksanakan dengan baik ini bisa berkembang dan akhirnya membawa anak-anak ke arah kesuksesan bersama. Oke, terima kasih. Salam sehat dan salam bahagia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.